Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Widya Astuti Putri dengan stambuk M1D1-19073, jurusan Ilmu Lingkungan kelas C, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, Universitas Hangzhou. Sebelumnya, saya berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyelesaikan tugas, yaitu mempresentasikan materi dalam bentuk video yang dimana judul materi tersebut yaitu pengelolaan lingkungan hidup yang diempu oleh dosen Bapak Dr. Asramid Yasin SPI MSI. Baiklah, kita berurusan masalah. A. Politik hijau. B. Ekonomi hijau. C. Kota hijau. D. Bangunan hijau. E. Industri hijau. F. Teknologi hijau. G. Organisasi hijau. H. Perilaku hijau. Tujuan dari materi ini yaitu mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, mewujudkan manusia sebagai pengguna lingkungan hidup, melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. A. Politik hijau atau green politik. Pelestarian lingkungan dan pemanasan global atau global warming saat ini tengah menjadi keprihatinan bersama, bukan saja di tanah air Indonesia, tetapi juga di mancanegara. Bahkan, tanggal 3 sampai 14 Desember 2007, Indonesia tepatnya di Bali, menjadi tuan rumah dari konferensi internasional tentang perubahan iklim global yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations Climate Change Conference atau UNCCC. Nama konferensi itu. Secara struktural negara, masalah lingkungan bisa didekati melalui gerakan politik hijau yang oleh Giddens dan Dreisig dinamakan pilihan politik jalan ketiga. Lebih tepatnya, demokrasi menghendaki adanya perhatian ekologis dalam kebijakan pemerintah. B. Ekonomi hijau atau green economy. Beberapa krisis bersamaan telah bermunculan secara cepat selama satu dekade terakhir. Krisis iklim, keanekaragaman hayati, energi dan bahan bakar, pangan, air, dan juga krisis sistem keuangan dan perekonomian global. Meskipun penyebabnya bervariasi, kini muncul diakibatkan oleh kesalahan dasar dalam penempatan misa lokasi modal. Konsep ekonomi hijau tidak menggantikan konsep pembangunan berkelanjutan, namun sekarang telah berkembang kesadaran bahwa berkelanjutan terletak hampir sepenuhnya pada konsep ekonomi yang tepat. Ekonomi UNEP memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Mengakui nilai dari dan investasi pada sumber daya alam. 2. Mengurangi kemiskinan. 3. Meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan sosial. 4. Mengalihkan penggunaan bahan bakar fosil ke energi terbarukan dan rendah emisi. 5. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan energi. 6. Mendorong pola hidup yang rendah emisi dan berkelanjutan. 7. Bertumbuh lebih cepat sembari melestarikan sumber daya alam. C. Kota hijau atau green city. 1. Pengertian kota hijau. Kota hijau adalah satu pendekatan pembangunan kota yang didasarkan atas prinsip-prinsip ekologis. Pendekatan ini dipilih sebagai jawaban atas semakin memburuknya kondisi lingkungan kota karena pendekatan pembangunan yang lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi jangka pendek. Pada tataran praktisnya, konsep kota hijau tadi diterjemahkan dalam prinsip-prinsip kota hijau, yakni 1. Mengintegrasikan komponen alam dan buatan. 2. Efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya kota. 3. Minimalisasi dan pendaur ulangan limbah. 4. Mengurangi ketergantungan terhadap daerah hinterlandanya. 2. Komponen atau dimensi kota hijau. Dalam gambarannya, kota hijau dapat dirinci menjadi komponen-komponen yang membentuk lingkungan fisik kota. Sebagaimana diagram berikut ini, terdapat paling tidak 8 komponen membentuk kota hijau, yakni 1. Tanah tata guna tanah. 2. Transportasi. 3. Bangunan. 4.
didefinisikan sebagai representasi dari satu realitas. Indikator tidak menjelaskan seluruh realitas yang kompleks, melainkan hanya alat bantu dan alat ukur untuk memahami satu realitas sebagai alat bantu dan alat ukur. Maka indikator harus selektif dan merupakan faktor-faktor penting yang membentuk realitas. Indikator juga merefleksasikan nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat dalam satuan ruang dan waktu tertentu. D. Hubungan hijau atau green building. 1. Pengertian bangunan hijau. Green building adalah bangunan di mana sejak dimulai dalam tahap perencanaan, pembangunan, pengoperasian hingga dalam operasional pemeliharaannya memperhatikan aspek-aspek dalam melindungi, menghemat, mengurangi penggunaan sumber daya alam, menjaga mutu dan kualitas udara di dalam ruangan, dan memperhatikan kesehatan penghuninya. Istilah green building merupakan upaya untuk menghasilkan bangunan dengan menggunakan proses-proses yang ramah lingkungan, penggunaan sumber daya secara efisien selama proses pembuatannya hingga pembongkarannya. 2. Tujuan bangunan hijau. Meskipun teknologi baru yang terus dikembangkan untuk melengkapi praktek saat ini dalam menciptakan struktur hijau, tujuan umum adalah bahwa hubungan hijau dirancang untuk mengurangi dampak keseluruhan lingkungan lingkungan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan alam dengan cara 1. Efisien menggunakan energi, air, dan sumber daya lainnya. 2. Melindungi kesehatan penghuni dan meningkatkan produktivitas karyawan. 3. Mengurangi sampah, polusi, dan degradasi lingkungan. 4. Bangunan alami yang biasanya pada skala yang lebih kecil dan cenderung untuk fokus pada penggunaan bahan alami yang tersedia secara lokal. 5. Bangunan hijau tidak secara khusus menangani masalah perbuatan rumah yang ada. 6. Mengurangi dampak lingkungan. Praktek green building bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dari bangunan. Industri hijau atau green industry. Industri hijau dipopulerkan pada tahun 1989 dalam suatu artikel ilmiah Amerika oleh Robert Frost dan Nicholas E. Danforth yang memberikan ungkapan mengapa sistem industri kita tidak bertindak seperti suatu ekosistem di mana jenis limbah dimungkinkan sebagai sumber daya untuk jenis industri lain yang dengan demikian mengurangi penggunaan bahan baku, polusi, dan menghemat biaya pengelolaan limbah. Industri hijau adalah bidang ilmu yang difokuskan pada dua tujuan, yaitu peningkatan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Pada konsep industri hijau, sistem industri bukan bukan sebagai suatu sistem yang terisolasi dari sistem dan lingkungan di sekelilingnya, melainkan merupakan satu kesatuan di dalam sistem yang siklus material, mulai bahan mentah hingga menjadi bahan jadi, komponen, produksi, dan pembuangan akhir. 4 elemen utama yang digunakan sebagai strategi untuk mengimplementasikan konsep industri hijau, yaitu optimalisasi penggunaan sumber daya yang ada, siklus material tertutup untuk meminimalisir limbah proses, dematerialisasi, dan menghapus ketergantungan pada sumber energi yang terbarukan. Teknologi hijau atau green teknologi. Global warming adalah pemanasan global yang dapat mengakibatkan perubahan iklim. Jika pemanasan global makin menjadi, mungkin kelangsungan hidup manusia akan punah. Dari dampak tersebut, para ilmuwan di negara-negara maju mulai menciptakan terobosan baru, yaitu teknologi yang tidak merusak alam dalam proses menciptakan energi dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber daya alam yang tak pernah habis tentunya. Green teknologi adalah suatu teknik untuk menghasilkan energi atau produk yang tidak mencemari ataupun meracuni lingkungan hidup. Green teknologi masih dikembangkan hingga kini mengingat kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh teknologi untuk masa mendatang. Green teknologi merupakan suatu bidang yang akan melahirkan inovasi dan perubahan dalam kehidupan manusia. Teknologi hijau menjadi sangat penting dalam 2 dekade terakhir ini. D. Organisasi hijau atau green organization. Berikut adalah daftar organisasi lingkungan yang terkenal yang diklasifikasikan
Nations Environment Program. 5. World Nature Organization. 6. World Earth Fund for Nature. 2. Regional, di antaranya 1. European Environment Agency. 2. Partnership in Environment Management for Disease of East Asia. 3. Organisasi pemerintah Indonesia, di antaranya 1. Kementerian Lingkungan Hidup. 2. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. 4. Organisasi non-pemerintah Indonesia, di antaranya 1. Borneo Orangutan Survival Foundation. 2. CKNet INA. 3. Koalisasi Pemuda Hijau Indonesia. 4. Pro-Fauna Indonesia. 5. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. H. Perilaku hijau atau Green Behavior. 1. Pengertian Green Behavior. Green Behavior merupakan salah satu karakter yang sangat penting dalam membangun kepedulian manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Green Behavior adalah bagaimana manusia dalam kehidupan sehari-harinya dapat menjaga dan memelihara lingkungan hidupnya. 2. Prinsip Green Behavior. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dituntut untuk berkomitmen menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam dengan efektif dan efisien karena sumber daya alam tersebut selalu merupakan terbatas apabila manusia tidak mengontrol pemanfaatannya. 3. Penanaman nilai dalam Green Behavior. Penanaman akar nilai dianggap sangat berperan dalam mengembangkan Green Behavior di sekolah karena nilai yang kerap dianggap sebagai wujud efektif yang berada dalam diri seseorang. 4. Membangun perilaku hijau seperti 1. Perilaku hijau di lingkungan rumah diantaranya ialah hemat listrik, hemat air, hemat kayu dan kertas, kurangi pakai lagi dan daur ulang atau reduce, reuse and reuse. 2. Perilaku hijau di lingkungan kerja diantaranya berangkat ke tempat kerja dan tempat kerja. Kesimpulan yang terdapat dalam materi tersebut yaitu lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar manusia yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan benda dan kesatuan makhluk hidup, termasuk manusia terlibat di dalamnya. Manusia harus menyadari bahwa lingkungan merupakan